Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang diferensi fungsi majemuk. Dan saya sendiri Ayu Ayuningsih, NIM 203, di sini akan menjelaskan tentang derivatif atau turunan parsial, yaitu menurut konsepnya turunan parsial yaitu ketika menurunkan salah satu variabel, maka perlu menganggap variabel lainnya sebagai suatu konstanta. Contohnya, f kurung x, y sama dengan 3x min 2y akar 4. Apabila 3x variabel, maka min 2y akar 4 merupakan konstantanya. Turunan parsial juga bisa ditulis dengan fx sama dengan df per dx. Jadi, dari contoh tadi bisa disimpulkan bahwa 3x sama dengan 3 min 0. Sedangkan apabila 3x juga dan apabila 3x ini dijadikan konstanta, itu juga bisa simbolnya ditulis dengan fy atau df per dz. Sedangkan kita lanjutkan ke turunan parsial fy sama dengan 3x kita turunkan karena tadi 3x dijadikan konstanta, maka ditulis 0. Lalu kita turunkan yang min 2y akar 4 dijadikan min 8y akar 3. Jadi fy sama dengan 0 min 8y akar 3. Dan contohnya akan saya kasih gambarnya ya. Untuk contoh derivatif parsial yaitu sebagai berikut. Bisa dipahami dulu. Nanti kalau perlu ditanyakan silahkan bertanya yang mana yang belum jelas. Maksimum dan minimum memiliki syarat di mana nilai turunan terhadap fungsi x, y, dan z harus sama dengan 0. Jika maksimum, maka perhitungan rumus harus lebih kecil dari 0. Jika minimum, maka perhitungan rumus harus lebih besar dari 0. Sehingga jika dituliskan rumus, maksimum sama dengan d kuadrat y per d x kuadrat kurang dari 0. Dan d kuadrat y per d z kuadrat kurang dari 0. Rumus yang kedua untuk minimum sama dengan d kuadrat y per d x kuadrat lebih dari 0 dan d kuadrat y per d x kuadrat lebih dari 0. Soal, kan dari soal ini y sama dengan min x kuadrat plus 12x min z kuadrat plus 10z min 45. Dari soal ini kita menentukan titik ekstrimnya maksimum atau minimum. Terus soal ini kan mengandung nilai x dan z, berarti menggunakan rumus fungsi kurung x, z. Untuk mengerjakannya aku kerjain jadi persamaan 1 dan 2. Persamaan satunya itu mengerjakan nilai x dulu. Rumusnya dy per dx sama dengan turunan min x kuadrat plus 12x menjadi min 2x plus 12. Terus dikerjakan min 2x plus 12 sama dengan 0 karena rumus fungsi tadi kan fx y harus sama dengan 0. Terus dipindah ruas min 2x sama dengan min 12, x sama dengan 6. Untuk persamaan yang kedua aku ngerjainnya persamaan kedua ini ngerjainnya z ini dari soal ini. Tulis dulu fungsi
Rumusnya dy per z sama dengan min 2z plus 10, karena turunannya dari min z kuadrat plus 10z. Terus dikerjain, min 2z plus 10 sama dengan 0, min 2z sama dengan 10, z sama dengan 5. Setelah menemukan nilai x dan z, kita mengerjakan soal yang awal tadi. Tinggal dimasukkan y sama dengan min x kuadrat plus 12x min z kuadrat plus 10z min 45. Tinggal dimasukkan, nilai x nya kan dapat 6 dan nilai z nya dapat 5, berarti tinggal min 6 kuadrat plus 12 kali 6 min 5 kuadrat plus 10 kali 5 min 45 sama dengan min 36 plus 72 min 25 plus 50 min 45. Hasilnya kan langsung aja 61 min 45, karena ini tadi kan dijumlah sama ini, jumlah dikurangi min 45 sama dengan hasilnya 16 nilainya. Masuk toh? Kan udah dapat jawabannya kan 16. Terus kita nentuin ini termasuk soal yang maksimum atau minimum. Balik ke soal yang pertama, jawaban yang pertama tadi kan ini rumusnya kan dy min per dx. Dx sama dengan min 2x plus 10 diturunkan menjadi min 2, tetapi rumusnya do kuadrat y per do x kuadrat, berarti kan ini min 2 kurang dari 0. Yang satunya lagi juga sama kan, dari soal yang pertama tadi kan rumusnya kan do y per do z sama dengan min 2z plus 10. Terus kita turunin dengan rumus do kuadrat y per do z kuadrat sama dengan min 2, berarti kan ini nilainya kurang dari 0. Berarti kalau kurang dari 0 berarti itu nilai maksimum, maka mempunyai titik ekstrim maksimum, x maksimum sama dengan 16 maksudnya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febriana Pangesti akan menjelaskan tentang optimasi bersyarat metode Lagrange. Metode Lagrange sendiri adalah metode yang sifatnya itu membantu. Sedangkan di sini adalah metode Lagrange itu perhitungan nilai ekstrim fungsi yang menentang fungsi lain sehingga membentuk fungsi baru, yaitu fungsi Lagrange. Misalkan hendak dioptimumkan z sama dengan f dalam kurung x, y dengan persyaratan harus terpenuhi, yaitu u sama dengan g dalam kurung x, y. Maka terdapat fungsi Lagrange itu adalah f dalam kurung x, y, lambda sama dengan f dalam kurung x, y plus lambda g dalam kurung x, y. Lambda di sini itu adalah fungsi penggali Lagrange. Yang selanjutnya itu adalah nilai ekstrim f dalam kurung x, y, lambda dapat dicari dengan memformulasikan derivatif parsial yang disetujui sama dengan 0. Fx dalam kurung x, y, lambda sama dengan fx plus lambda gx sama dengan 0. Yang kedua adalah fy dalam kurung x, y, lambda sama dengan fy plus lambda gy sama dengan 0. Jadi kalau misalkan kita mau mengerjakan yang nilai ekstrim itu mengacunya pada fx plus lambda gx sama dengan 0 dan fy plus lambda gy sama dengan 0 ketika sudah diturunkan nilai ekstrimnya. Yang selanjutnya itu adalah nilai ekstrim tersebut maksimum bila fxx kurang dari 0 dan fyy kurang dari 0, dan akan minimum jika fxx lebih dari 0 dan fyy-nya itu adalah lebih dari 0. Jadinya kebalikan. Kalau misalkan itu kan biasanya kalau maksimum itu lebih dari 0 dan minimum itu biasanya kurang dari 0. Jadi di sini tuh kayak dibalik gitu. Sekian dan terima kasih. Di sini aku punya soal. Tentukan nilai ekstrim z dari fungsi z sama dengan 2x plus 2y dengan ketentuan x plus y sama dengan 8 dan jelaskan jenis nilai ekstrimnya.
Jadi kita itu di sini mencari fungsi Lagrange dulu, dan di sini ditemukan fungsi Lagrange itu adalah f sama dengan 2x plus 2y plus lambda dalam kurung x plus y min 8. Dan di sini kita dikalikan dulu, f sama dengan 2x plus 2y plus lambda x plus lambda y min 8 lambda. Agar f ekstrim, jadi f aksen sama dengan 0, fx sama dengan 2 plus 2 lambda x sama dengan 0, diperoleh lambda min 1 per x itu persamaan 1, dan fy sama dengan 2 plus 2 lambda y sama dengan 0, diperoleh lambda sama dengan min 1 per y sama dengan persamaan 2. Kok bisa lambda sama dengan min 1 per x itu adalah minnya itu udah paten, jadi terus yang satunya itu diperoleh dari setengahnya dari 2, terus kita per sama x dan y nya itu sendiri. Berdasarkan persamaan 1 dan persamaan 2, min 1 per x sama dengan min 1 per y, maka x sama dengan y. Fungsi kendala x plus y sama dengan 8, y plus y sama dengan 8, 2y sama dengan 8, y sama dengan 4, y kurang lebih 2. Karena y sama dengan plus min 2, dan x sama dengan plus min 2, z sama dengan 2x plus 2y sama dengan plus min 8. Jadi nilai ekstrim z adalah plus min 8. Kok bisa? Nilai penyelidikan nilai ekstrimnya itu ada di sini. Untuk x sama dengan 2 dan y sama dengan 2, maka lambdanya itu adalah min setengah. Fxx sama dengan 2 lambda sama dengan min 1 itu kurang dari 0. Dan FY-nya itu juga kurang dari 0. Karena Fxx dan FY kurang dari 0, maka nilai ekstrimnya adalah nilai maksimum dengan Z maksimal min 8. Untuk X sama dengan min 2 dan Y sama dengan min 2. Lambda sama dengan setengah. Fxx sama dengan 2 lambda sama dengan 1 itu lebih dari 0, dan begitupun yang FY. Karena Fxx dan FY sama dengan lebih dari 0, maka nilai ekstrimnya adalah nilai minimum dengan Z minimum sama dengan 8. Nah, di sini tuh yang penyelidikan nilai ekstrimnya lambda sama dengan min setengah itu kayak kebalikan ya. Jadi kalau misalkan kita maksimum itu dapatnya min, kalau minimum itu kita masuknya plus. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauziah Kumalasari, NIM 185. Sedikit akan menjelaskan tentang metode Kuhn-Tucker. Metode Kuhn-Tucker ini dioptimumkan sebagai fungsi terhadap kendala yang berbentuk pertidaksamaan. Bentuk permasalahan dapat berupa maksimumkan fungsi tujuan f, x, y terhadap kendala g, x, y lebih kecil sama dengan 0, atau minimumkan fungsi tujuan f, x, y terhadap kendala g, x, y lebih besar sama dengan 0. Nah, prosedur penyelesaian dapat ditempuh melalui metode Lagrange yang dimodifikasi kemudian diujikan dengan kondisi Kuhn-Tucker. Prosesnya, langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, bentuk fungsi baru Lagrange, yaitu f, x, y, lambda sama dengan f, x, y min lambda g, x, y dengan menghadap fungsi kendala berupa persamaan. Lakukan pengujian terhadap nilai lambda. Yang ketiga, jika lambda lebih kecil sama dengan 0, berarti optimasi fungsi tujuan f, x, y tanpa menyertakan fungsi kendala g, x, y sudah dengan sendirinya memenuhi kendala, sehingga dapat diabaikan. Tetapi jika lambda lebih besar daripada 0, kendala bersifat meningkat sehingga nilai optimum yang diperoleh merupakan nilai optimum berdasarkan fungsi kendala yang berbentuk pertidaksamaan. Contohnya sebagai berikut. Ini contoh dari metode Kuhn-Tucker, yaitu f, x, y sama dengan 10xy min 2,5 x kuadrat min y kuadrat terhadap kendala x plus y lebih kecil sama dengan 9. Penyelesaiannya,
dengan cara kita menganggap X plus Y sama dengan 9, dan kita menggunakan fungsi dari kuntuker tadi, yaitu F, X, Y, lambda, 10x y min 2,5x kuadrat min y kuadrat min lambda x plus y min 9. Kita jabarkan di bawah. F, X, y, lambda sama dengan 10x y min 2,5x kuadrat min y kuadrat dijabarkan min lambda x min lambda y plus 9 lambda. Dan kita mencari fungsi lambdanya dari fx sama dengan 0, 10y min 5x min lambda sama dengan 0, menjadi lambda sama dengan 10y min 5x. Di bawah fy sama dengan 0, menjadi 10x min 2y min lambda sama dengan 0, menjadi fungsi lambda sama dengan 10x min 2y. Kita lanjutkan. 10y min 5x sama dengan 10x min 2y. Kita gabungkan y dan y, x dan y. 2y sama dengan 15x. Y sama dengan 15 per 12 X. Diperkecil jadi 5 per 4 X. Atau X sama dengan, kita balik, 12 per 15. Y sama dengan 4 per 5Y. Dan menurut kendala X plus Y sama dengan 9, jadilah 4 per 5Y plus Y sama dengan 9. 9 per 5Y sama dengan 9. Y sama dengan 5. Sehingga X-nya sama dengan 4 per 5. Y sama dengan 4 per 5 dikali 5 sama dengan 4. Y-nya 5, ini X-nya 4. Kita cari fungsi lambda sama dengan 10x min 2y sama dengan 10 dikali 4 min 2 kali 5. 40 min 25 sama dengan 15, lebih besar daripada 0. Sehingga kita mendapatkan lambda lebih besar daripada 0, X-nya sama dengan 4, dan Y-nya sama dengan 5. Hingga fungsi di atas tadi, F, X, Y sama dengan 10xy min 2,5x kuadrat min y kuadrat sama dengan, di bawah, 10 dikali 4 dikali 5 min 2,5 4 kuadrat dikurangi 5 kuadrat, 200 kurangi 40 dikurangi 25, hasilnya 135.
Selesai. Saya Melinda Eko Saputri, NIM 205. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan diferensial parsial. Itu sebenarnya ada dua. Yang pertama itu permintaan marginal dan elastisitas permintaan parsial. Dan yang kedua, perusahaan dengan dua macam produk dan biaya produksi gabungan. Tapi di sini saya hanya akan menjelaskan salah satunya saja, yaitu yang perusahaan dengan dua macam produk dan biaya produksi gabungan. Jadi itu tuh adalah apabila sebuah perusahaan menghasilkan dua macam output dan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan kedua macam produk tersebut merupakan biaya produksi gabungan, maka perhitungan keuntungan maksimum dapat dilakukan dengan pendekatan diferensial parsial. Misalnya, sebuah perusahaan memproduksi dua macam barang A dan B, di mana fungsi permintaan masing-masing barang dicerminkan oleh Hi A serta Hi B, serta biaya produksinya itu C sama dengan F kurung buka Hi A, Hi B. Kita langsung masuk ke rumusnya ya. Untuk rumusnya yang penerimaan total itu RA plus RB sama dengan F Hi A plus F Hi B. Terus untuk biaya totalnya C sama dengan F Hi A Hi B. Untuk fungsi keuntungannya Pi sama dengan R kurangi C. Tadi kan R-nya udah ada ya, ini ya. Ini sama C-nya juga udah. Jadi sama dengan F Hi A plus F Hi B kurangi F Hi A Hi B. Jadinya G Hi A Hi B. Dan untuk fungsi keuntungan yang maksimum jika Pi aksen sama dengan 0. Yang pertama, Pi Hi A sama dengan turunan dari Pi per turunan Hi A sama dengan 0. Yang B juga. Pi Hi B sama dengan turunan Pi per turunan Hi B sama dengan 0. Kita langsung ke contoh soalnya. Soalnya, biaya total yang dikeluarkan suatu perusahaan untuk menghasilkan dua macam barang yaitu A dan B adalah C sama dengan Hi A kuadrat plus 3 Hi B kuadrat plus Hi A kali Hi B. Harga jual masing-masing produk adalah PA 7 dan PB-nya 20. Yang ditanyakan, hitunglah berapa unit barang masing-masing barang yang harus dihasilkan agar keuntungan mencapai maksimum. Jadi nanti kita cari satu-satu dulu. Dari yang ini buat nentuin keuntungan maksimumnya. Untuk penyelesaiannya, RA sama dengan Hi A kali PA sama dengan 7 Hi A. Terus yang RB sama dengan Hi B kali PB sama dengan 20 Hi B. Terus dijadiin satu tadi yang R sama dengan RA plus RB. Jadinya kan 7 Hi A plus 20 Hi B. Terus buat yang Pi-nya, tadi kan R kurang C. R-nya kan udah nih, yang ini R-nya. Sama dengan 7 Hi A plus 20 Hi B dikurang C-nya tadi yang di rumus, di soal ya. Hi A kuadrat plus 3 Hi B kuadrat plus Hi A kurang Hi B sama dengan 7 Hi A plus 20 Hi B. Terus ini kan kurung ya, ini dibuka kurungnya, jadi kan ini dikali sama ini dikali sama ini dikali sama ini, dan seterusnya. Jadi kan
minus Hi-A kuadrat minus 3 Hi-B kuadrat minus Hi-A dikali Hi-B. Terus buat pi maksimalnya tadi kan udah ada rumusnya ya di atas. Pi maksimal, maka pi aksennya harus sama dengan 0. Tadi udah ada rumusnya di atas. Jadi yang pi aksen A sama dengan 7 dikurangi 2 Hi A min Hi B sama dengan 0. Ini buat persamaan 1. Oh ya, ini nanti ngerjainnya pakai itu yang eliminasi substitusi. Tapi cari pi-nya ini dimasukin ke dalam rumus yang tadi di atas, di awal tadi diturunkan. Terus yang pi sama dengan 20 dikurangi 6 Hi B kurangi Hi sama dengan 0. Ini buat persamaan yang kedua. Nah, udah tahu kan caranya. Yang ini pakai eliminasi substitusi itu yang 7 min 2 Hi A min Hi B dikurang 6 Hi kurang Hi. Ini kita mau hilangin salah satu. Kita samain yang mana? Kita ngilangin, kita cari yang ini, kita mau buang yang ini dulu ya. Jadi yang di atas dikali 1, yang di bawah dikali 2. Jadinya kan ini tetap sama, 7 kurang 2 Hi A min Hi B sama dengan 1. Yang bawah 40 dikurang 12 Hi B kurang 2 Hi A sama dengan 0. Ini 0. Terus dikurang 7 dikurang 40 minus 33 plus. Kan kita mau ngilangin yang ini, yang A. Jadi kan udah habis. Sekarang yang B. Min Hi B dikurangi min 12 Hi B. Min minus ketemu minus. Jadinya plus 11 Hi B sama dengan 0. Hi B sama dengan dipindah ruas jadinya 3. Hi B nya udah ketemu 3. Terus kita masukin yang ke persamaan 1. Yang 7 dikurang 2 Hi A min Hi B sama dengan 0. 7 dikurang 2 Hi A. Tadi kan Hi B nya udah dapet 3 sama dengan 0. Maksimumnya kan yang ini kita masukin ke sini tadi, yang udah kita cari tadi kita masukin ke dalam yang ini kan 7A 7 Hi A ditambah 20 Hi B kurang Hi A kuadrat kurang 3 Hi B kuadrat minus Hi A kali Hi B. Ini pi max ya. 7 dikali Hi A tadi 2 di plus 20 Hi B nya 3 dikurang Hi A nya kan 2 ya, 2 kuadrat dikurangi 3 Hi B nya 2 kuadrat dikurangi Hi A nya 2 dikali 3.
Hasilnya sama dengan 37. Jadi kalau barang B memproduksi 3 sama barang A-nya memproduksi 2, keuntungan maksimum yang didapat dari perusahaan sebesar 37. Ini keuntungan maksimumnya.